Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Permatasari, nomor absen 14, NIM 1262052021060. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan membahas tentang uji kompetensi guru. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kompetensi yang diujikan dalam uji kompetensi guru. Apa aja sih kompetensi yang diujikan dalam uji kompetensi guru ini? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memberikan keharusan bagi guru untuk memiliki kompetensi yang mutlak yang harus dipenuhi seiring pengakuan guru sebagai suatu profesi. Berdasarkan pasal 10 ayat 1, guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini meliputi menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultur, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan pelajaran yang diajarkan. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini meliputi yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Dan yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima adalah menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini meliputi yang pertama adalah bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Nah, kompetensi yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini meliputi yang pertama adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Nah, dari keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru tersebut, dalam uji kompetensi guru ini hanya 2 kompetensi yang diujikan, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Sedangkan untuk kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial tentunya sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari seorang guru. Selanjutnya, adapun aspek pedagogik uji kompetensi guru yang sesuai dengan standar kompetensi Kemerdiknas sebagai berikut. Yang pertama, mengenal karakteristik dan potensi peserta didik. Kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, merencanakan dan mengembangkan kurikulum. Dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yang kelima, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi yang diinginkan dalam konsistensi penguasaan pedagogik yaitu
bukan sekedar penguasaan guru tentang pengenalan peserta didik, model pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tetapi tes yang mampu memprediksi bagaimana guru mengintegrasikan kelimanya dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah sedangkan kompetensi profesional meliputi yang pertama adalah penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua adalah mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Nah, demikian dua aspek utama dan penjabarannya yang menjadi kunci untuk dipelajari dan dikuasai oleh seorang guru sebagai pekerja profesional dalam pembelajaran. Apabila kedua aspek tersebut dikuasai dengan sepenuhnya, maka kualitas guru secara otomatis akan terus meningkat meskipun tidak dilakukan tes dengan uji kompetensi guru ini. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.